Sehat semua anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gitu ya. Masih semangat? Betul. Masih semangat? Semangat Iya, ya. Bu. Pagi, Mas. Oke. Itu harus kita syukuri, kesehatan yang kita miliki hari ini itu sangat berharga gitu ya. Kalau kita lihat di lingkungan saya aja udah banyak yang tiba-tiba ada kabar duka dan seterusnya. Itu kita harus kembali lagi ke kita perbaiki pola hidup kita biar nanti insya Allah kita sehat gitu ya. Harapannya seperti itu. Kalau sudah berusaha dengan baik menjaga dirinya tapi ternyata masih ada sakit dan seterusnya, berarti memang ya kita masih diberi cobaan kan gitu ya. Harus tetap bersyukur, harus tetap semangat gitu ya. Nah, Dava ini udah potong rambut ini ya. Ya. Siapa kemarin yang rambutnya panjang? Faik? Faik kemarin enggak ya? Sudah ya? Oke. Ya, oke. Untuk hari ini, dari yang minggu lalu, ada pretest sedikit untuk mengingatkan kembali apa yang Anda pelajari di semester sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan? Apakah masih ada yang masih bingung dengan adanya tugas pretest kemarin? Tentang apa kemarin? EFD ya, Bu. Iya, betul. Ini ya, saya coba share ulang sambil mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari, jangan sampai lupa gitu ya, nanti ke depan insya Allah akan terus digunakan. Oke, sudah terlihat ya. Jadi kalau yang dari pretest yang kemarin diberikan, ini ada Polynema memiliki sebuah toko retail bernama Polynemart. Kemudian membutuhkan suatu sistem untuk menangani penjualan barang sekaligus manajemen karyawannya. Barang-barang pada Polynemart diambil dari supplier, di mana supplier itu memiliki data seperti ini. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan supplier adalah sebuah data, Bu. sebuah entitas, kan begitu ya? Iya, sebuah entitas. Dari sini kita dapat satu entitas, gitu ya. Kemudian supplier dapat mensuplai lebih dari satu jenis barang. Nah, kita belum tahu di sini karena ada jenis barang kita belum tahu dia termasuk apa karena dia belum jelas di sini. Kita lewati dulu. Seperti ini, kemudian data barang meliputi produk ID dan seterusnya ini menunjukkan bahwa barang adalah suatu entitas juga. Kenapa? Karena dia memiliki atribut. Iya, memiliki atribut. Jadi satu entitas itu cirinya adalah dia memiliki atribut. Terutama ada yang key atribut, produk ID, supplier ini punya supplier ID, berarti dia punya seperti itu. Kemudian sebuah barang berada pada kategori tertentu. Ini menunjukkan nanti barang adalah entitas, kategori kita lihat, kategori ternyata memiliki apa? Kategori ID, contact name, dan description. Berarti kategori adalah merupakan entitas juga. Kalau kita kembali lagi ke sebelumnya, setiap barang berada pada kategori tertentu. Ini menunjukkan relasi nantinya. Seperti itu. Satu kategori dapat memiliki banyak barang. Berarti menunjukkan relasi antara kategori dan barang. Kenapa? Karena kategori dan barang merupakan entitas. Oke, saya lanjutkan. Pada transaksi penjualan dapat dilakukan antara karyawan dan customer. Maksudnya apa? Karyawan melayani penjualan, transaksi penjualan. Customer yang melakukan transaksi. Pada karyawan, bla 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 ini kita dapatkan bahwa karyawan adalah entitas. Saya agak cepat, nanti kalau terlalu cepat boleh di interrupt gitu ya. Nah, customer juga begitu. Dia punya beberapa atribut, berarti dia menunjukkan entitas juga dari sini. Kita sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5. 5 entitas. Untuk relasi nanti kita perlu melihat lagi di beberapa
kalimat yang ada di sini, gitu ya. Kemudian dikarenakan dilakukan transaksi online, maka dia bekerja sama dengan ekspedisi pengiriman barang atau shipper yang memiliki bla 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 ini. Berarti ekspedisi adalah atau pengiriman adalah entitas juga. Kita dapat entitas yang keenam. Kemudian dalam sebuah transaksi, seorang karyawan dapat melayani banyak transaksi. Ada transaksi, ada karyawan. Transaksi itu adalah entitas. Kita lihat sekarang karyawan juga adalah, karyawan belum ya muncul di sini ya. Seorang customer juga dapat melakukan beberapa transaksi. Setiap transaksi memiliki ini, berarti transaksi adalah entitas juga. Entitas yang keberapa ini tadi? Keenam ya. 6. Dalam setiap transaksi, customer dapat membeli satu macam barang dan sebuah barang pun dapat dibeli berulang kali. Sehingga unit price, quantity, dan diskon perlu dicatat di dalam transaksi penjualan barang itu. Ini adalah atribut, tapi kita nggak tahu atributnya di mana. Kemudian sementara itu seorang karyawan dapat menjadi atasan bagi karyawan yang lainnya. Nah ini nanti karyawan itu adalah entitas, karyawan lainnya ada berarti menunjukkan relasi. Nah, kalau kita hasilkan seperti ini, maka hasilnya bagaimana? Nah, ini saya tunjukkan salah satu jawaban dari teman Anda di kelas 2C. Ini kenapa saya pilih, karena ini contoh yang bisa nantinya bisa membuat Anda lebih paham gitu ya. Jadi di sini dari yang saya lihat dan beberapa lagi yang sudah saya koreksi, sebagian besar itu sudah paham cara menentukan entitas. Jadi di sini ada 7 entitas sudah benar. Supplier, barang, customer, transaksi, shipper, kemudian karyawan ini sudah benar. Cuma di sini kategori ini yang masih keliru. Kenapa keliru? Di sini kategori dianggap sebagai weak entity, padahal dia adalah kira-kira apa? Strong entity. Kenapa, Bu? Strong entity? Karena kategori memiliki kategori ID, di mana ini adalah unik, bisa membedakan antara satu record set data dengan data yang lain. Maka dari sini menunjukkan bahwa kategori itu adalah strong entity, bukan weak entity. Kalau garisnya 2 kan weak entity. Jadi 7 entitas yang ada di dalam desain database ini semuanya adalah strong entity. Nah, relasinya pun ini sudah benar. Supplier dengan barang. Dari mana kita dapatkan ini? Karena di dalam penjelasannya adalah setiap supplier mensuplai banyak barang. Satu barang disuplai oleh satu supplier. Kalau di sini kelihatan ya, jadi terlihat kan ya? Saya balik ke sini kelihatan? Ke requirement-nya, terus balik lagi ke ERD-nya ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Iya, betul. Oke. Nanti kalau saya ngomong ternyata nggak kelihatan, ini kan susah gitu ya. Nah, supplier dengan barang ini sudah benar, karena setiap supplier dapat mensuplai lebih dari satu barang dari kalimat ini. Dari kalimat ini kita dapatkan bahwa adanya relasi antara supplier dan barang. Seperti itu. Kemudian, dari relasi ini, setiap barang berada pada kategori tertentu. Satu kategori dapat memiliki banyak barang. Dari sini kita tahu bahwa adanya relasi antara barang dan kategori. Relasinya adalah one to many. Ini sudah benar. Cuman yang salah di sini ya. Begitu pula dengan karyawan. Setiap karyawan dapat membawai karyawan lain sebagai supervisor atau manager. Ini sudah benar. Self relationship, one to many.
Karyawan dan transaksi ini juga sudah benar. Setiap karyawan menangani banyak transaksi, satu transaksi ditangani oleh satu karyawan. Ini sudah benar. Transaksi dan shipper juga sama. Satu pengiriman barang bisa mengirim banyak transaksi. Satu transaksi hanya dikirim oleh satu ekspedisi atau pengiriman barang. Satu transaksi dilakukan oleh satu customer, ini juga sudah benar. Satu customer bisa melakukan banyak transaksi. Transaksi ini apa, Bu? Transaksi penjualan. Jadi customer melakukan pembelian, yang menjual adalah perusahaannya. Nah, yang keliru adalah di sini. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi yang keliru ada di sini. Relasi antara barang dan customer. Kalau kita lihat requirement-nya, memang di requirement itu berbunyi mana? Pada transaksi penjualan dilakukan oleh karyawan dan customer. Seorang customer juga bisa melakukan banyak transaksi. Transaksi apa? Melakukan pembelian barang. Akhirnya di sini customer membeli barang. Nah, ini keliru kenapa? Karena membeli itu sudah menjadi suatu entitas. Transaksi ini kan transaksi membeli ya. Maka di sini customer relasinya ke transaksi yang membeli barangnya apa? Kenapa? Saya ulang. Setiap customer melakukan pembelian barang. Bukan berarti langsung kita relasikan antara barang dan customer, tapi customer relasi ke transaksi pembelian, ini seperti ini sudah benar. Transaksi melakukan relasi dengan barang. Jadi relasinya adalah barang ke transaksi, kemudian transaksi ke customer. Yang benar seperti itu. Bisa dipahami? Kenapa? Karena membeli ini adalah transaksi. Kalau membeli ada transaksi, kita nggak boleh membuat relasi lagi. Tapi lewat sini, jadi customer dan barang tidak berelasi secara langsung, tapi lewat dulu ke transaksi, baru relasi ke barang. Nah, jadi ini tidak ada barang dan transaksi ada relasi, relasinya adalah apa? Many to many, setiap barang bisa dibeli di banyak transaksi. Transaksi kan ada customer-nya berbeda-beda. Transaksi hari ini yang pertama, customer A. Membeli barang A, B, C. Transaksi kedua ada customer B, membeli barang A, B, C juga. Boleh. Artinya apa? Satu transaksi membeli barang yang banyak, A, B, C tadi. Dan satu barang dibeli di banyak transaksi. A, B, C dibeli di transaksi pertama dan transaksi yang kedua. Bisa dipahami? Jadi yang benar adalah, sebentar. Mana ya? Jawaban yang benar saya udah siapkan. Duh, mohon maaf, saya kok lupa naruhnya di mana. Jadi jawaban yang benar adalah yang seperti apa? Sudah tergambar tidak kira-kira dari penjelasannya tadi? Jadi jawaban yang benar adalah seperti ini. Sudah terlihat? Jadi antara, tadi mana? Customer bukan langsung terhubung dengan barang. Tadi kan customer langsung terhubung dengan barang ya. Tapi customer ke transaksi yang terhubung dengan barang.
Setiap barang dapat dibeli di banyak transaksi, setiap transaksi dapat membeli banyak barang. Nah, setiap barang yang dibeli oleh customer, loh, gimana customer-nya bisa tahu, Bu? Kan ini ada hubungan antara customer dengan transaksi. Setiap barang yang dibeli oleh customer. Nah, ini kan terhubung. Setiap barang yang dibeli harus jelas unit price-nya apa, berapa kuantitasnya, jumlahnya, berapa diskonnya. Maka unit price, quantity, dan diskon ada merupakan atribut dari relasi memiliki. Bisa dipahami sampai di sini? Silakan nanti kalau ada yang mau tanya. Iya, boleh, silakan. Itu kan di barang ada atribut unit price, sama di relasinya yang memiliki itu ada unit price juga. Kalau sama katanya dulu dipilih salah satu aja, Bu. Sebentar. Di barang ada unit price. Ya, kemudian? Di relasi yang memiliki ada unit price juga. Iya. Kalau sama dipilih salah satu, bukan? Oh, enggak. Bukan. Yang sama dipilih salah satu itu kalau begini, nanti kalau Anda punya banyak primary key di dalam satu entitas, ketika mapping ke model relasional, satu entitas itu yang strong entity loh ya, Anda pilih salah satu yang menjadi primary key. Jadi nggak boleh, kalau yang begini tetap unit price ini miliknya dia, nggak boleh kita hapus. Kenapa? Unit price di sini menunjukkan, unit price di barang menunjukkan harga barang. Tapi unit price di sini menunjukkan harga jual. Maka entitasnya berbeda. Kayak nanti ada jumlah di barang sama jumlah di pembelian berbeda, sama-sama jumlah. Jumlah di barang menunjukkan bisa jadi jumlah barang, stok barang. Kalau jumlah dimiliki adalah quantity untuk berapa barang ini dijual pada satu transaksi. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan ya. Misalkan barang pensil. Di sini ada quantity 100. Maka menunjukkan pensil ini jumlahnya adalah 100. Tapi kalau di quantity di dalam memiliki, berarti ada 10. Berarti menunjukkan apa? Barang ini dibeli di transaksi tertentu, itu sebanyak 10. Sama-sama quantity, tetapi kebutuhannya berbeda, maka tidak boleh kita hilangkan. Atau yang dimaksud tadi dipilih salah satu, itu misalkan begini. Anda pakai ini, atribut komposit, bukan komposit, derivatif. Misalkan ada customer memiliki usia. Kemudian di sini juga ada tanggal lahir, di mana usia itu menjadi derivatif ketika ada tanggal lahir. Kenapa? Usia bisa kita turunkan nilainya dari tanggal lahir dengan cara mengurangi tahun sekarang dengan tahun dari tanggal lahirnya. Itu derivatif. Nah, dari situ nanti ketika kita di dalam desainnya mau dihilangkan, nggak ada masalah. Karena nanti usia itu nanti kita bisa turunkan, pakai query kan bisa nantinya untuk mendapatkan usia. Bisa dipahami ya? Jadi satu atribut yang ada memang spesifikasi disebutkan, itu menunjukkan bahwa atribut itu diperlukan, jangan dihilangkan. Oke, nah sekarang saya tunjukkan, kalau desain Anda IRD-nya salah, akibatnya seperti apa? Tadi ya, saya kembali lagi ke contoh yang tadi. Ini, nah ketika barang, ini yang lainnya sudah benar, jadi nggak saya jelaskan lagi. Di tabel di entitas barang, relasi dengan customer. Relasinya apa? One to many. Satu customer dapat membeli banyak barang. Maksudnya dia begitu. Satu barang hanya dibeli di satu customer. Jadi contohnya pensil, yang boleh beli hanya satu customer. Ini sudah keliru. Kenapa? Karena stoknya 10, apakah hanya boleh di satu customer? Nah, ini dari sini sudah kelihatan salah. Akibatnya gimana? Ketika di mapping, ya kita lihat ya di bagian bawahnya. Nah, di sini ada CDM.
CDM ini sama kedudukannya dengan ER diagram, cuman beda notasinya karena CDM ini menggunakan case tool, pakai Power Designer ini di sini. Tapi dia kedudukannya sama. Coba kita lihat di sini adalah antara barang dan customer kan tadi ya. Setiap barang, sebentar ini saya geser ke atas. Setiap barang akan dibeli oleh satu customer tadi, one to many. Satu customer dapat membeli banyak barang. Jadi ini persis dengan ER diagram, di sini ada, di dalam CDM belum ada foreign key, karena dia ada di levelnya konseptual, sama dengan ER diagram. Dia hanya membuat relasi, ini one to many, dia gambarkan seperti ini. Bisa dipahami ya, bisa diikuti. Kalau bingung langsung tanya. Nah, dari CDM ini, kalau dari ER diagram kita mapping ke model relasional, kalau dari CDM itu di mapping menjadi PDM. Coba kita perhatikan antara barang dan customer, tadi relasinya kan one to many. Ketika one di customer, many di barang, maka hasil mappingnya apa? Kalau ada yang masih ingat? Gampangannya yang banyak tambah banyak ya. Kalau saya bilang kita bikin gampang aja, maksudnya gimana Bu? Di barang itu sisi yang banyak. Tadi kan one to many. Maka di barang akan ketambahan primary key dari customer. Jadi nanti di barang pasti ada customer ID. Nah ini kita temukan. Di tabel barang ada customer ID yang merupakan foreign key mengacu ke customer. Ini sudah menjadi satu tabel, ini siap untuk diimplementasikan dalam MySQL, dalam SQL Server, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, ini sudah jadi tabel, atributnya nanti akan menjadi kolom-kolom, maka kalau kita lihat satu produk, misalkan namanya adalah pensil, maka dia hanya bisa dibeli oleh satu customer. Bisa dipahami? Satu customer. Artinya apa? Customer lain nggak bisa beli, kenapa? Karena kalau saya tambahkan produk yang sama, pensil ID-nya sama, pasti duplikasi. Karena apa? Produk ID merupakan primary key. Nah, ini keliru. Padahal spesifikasinya tadi apa? Setiap customer bisa membeli banyak produk. Satu produk bisa dibeli di banyak pembelian oleh customer. Maka yang benar, gimana yang benar? Saya mohon maaf ini saya lupa belum siapkan untuk yang benar. Jadi saya bikin aja di Power Designer gitu ya. Yang benar tadi gimana? Bentar. Coba ini kita bikin aja gitu ya. Jadi di sini, oh maaf, sharingnya belum. Jadi harusnya yang benar adalah ada apa? Entitas di sini adalah ada 3 tadi ya. Di sini adalah apa? Customer, di mana atributnya saya kasih 1 aja ya, biar nanti biar cepat gitu ya. Customer ID sebagai primary key. Kemudian di sini misalkan saya tambahin lagi aja, customer name. Kemudian di sini ada apa? Barang. Atributnya adalah apa tadi? Product ID sebagai key, kemudian product name, kemudian ini satunya adalah transaksi. Atributnya adalah, misalkan di situ order ID sebagai primary key, kemudian yang ini adalah, maaf, ini adalah order ID, ini saya hapus dulu. Misalkan ini adalah tanggal gitu ya, date, order, date. Nah, tadi relasi yang benar gimana? Masih ingat? Setiap customer dapat melakukan
banyak pembelian. Relasi ke sini. Satu pembelian dapat membeli banyak barang. Nah, kita lihat relasinya. Ini customer dengan transaksi, maka di sini adalah satu customer bisa melakukan banyak transaksi. Satu transaksi dilakukan oleh satu customer. Maka relasinya one to many. Satu transaksi harus ada customer yang melakukan, berarti mandatori di sini, nggak boleh nol. Satu customer belum tentu melakukan transaksi. Jadinya seperti itu. Apply, oke. Nah, yang di sini adalah apa tadi? Satu transaksi bisa membeli banyak barang, satu barang bisa dibeli di banyak transaksi. Berarti relasinya adalah many to many. Di mana setiap transaksi harus ada barang yang dia beli, berarti ini adalah mandatory, mandatory di sini, tapi setiap barang belum tentu ada yang membeli, kan begitu ya. Misalkan barang yang tidak laku. Jadi relasinya menjadi seperti ini, yang benar. Coba kita lihat, ini adalah di level konseptual, di level ER diagram. Di ER diagram relasi antara customer dengan transaksi adalah one to many, barang dengan transaksi adalah many to many. Seperti tadi yang saya gambarkan ya, masih ingat ya, ini sama ya, nggak usah dibingungkan. Seperti ini tadi kan, barang, transaksi, dan customer. Barang dengan transaksi many to many, transaksi dan customer adalah one to many. Oke, bisa diikuti? Bisa ya? Nah, ini ketika ini adalah konseptual. Kalau kita mapping ke model relasional, kalau di sini dia tinggal generate aja logical data model. Kalau kita nggak punya perangkatnya, kita tetap bisa melakukan pakai apa? Algoritma mapping, kan begitu ya? Kalau pakai case tool ini hanya membantu, tapi kalau Anda konsepnya sudah paham, tanpa ada case tool pun bisa. Nah, jadinya gimana? Yang one to many, yang banyak tambah banyak. Satu customer bisa melakukan banyak transaksi, satu transaksi dilakukan oleh satu customer, maka yang di bagian banyak yaitu transaksi ketambahan primary key dari customer. Jadi di sini ada customer ID. Jadi di dalam model relasional atau physical data model, sudah ada foreign key. Dan barang ada relasi dengan transaksi many to many, maka many to many ini menjadi satu tabel sendiri, di mana primary key dari barang dan transaksi menjadi foreign key, keduanya menjadi primary key. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Bisa ya? Nah, kita cek ulang. Gimana Bu cara mengetahui bahwa desain yang kita bikin ini sudah benar? Ya udah kita masukkan lagi requirement-nya. Setiap customer dapat melakukan banyak transaksi. Di mana kita tahu transaksi 1, customer 1, transaksi 2, order ID 1, customer 1, order ID 2, customer 1, order ID 3, customer 1. Artinya apa? 3 transaksi ini dilakukan oleh satu customer. Di mana nyimpannya? Di dalam tabel transaksi. Bisa dipahami? Satu customer bisa membeli banyak barang. Dalam satu transaksi dia bisa membeli banyak barang. Di mana Bu saya bisa simpan datanya? Di dalam ini, tabel relationship ini. Entah tabel ini kita namai detail penjualan, order details, atau barang yang dijual, dan seterusnya. Bagaimana kita nyimpannya, Bu? Misal nih, customer 1 melakukan order ID 1. Order ID 1 membeli produk 1, 2, 3. Maka kita simpan di sini. Produk ID 1, order ID 1. Order ID 1, produk ID 2. Order ID 1, produk ID 3, dan seterusnya. Disimpan di dalam tabel relationship ini. Bisa dipahami sampai di sini? Kan nggak bisa muncul, Bu. Iya, ini kan masih didesain. Ini kalau sudah jadi tabel, satu tabel, ada atributnya 2 ini, ya, tabelnya kita bisa isi data. Gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini?
Bisa? Insya Allah, Bu. Oke. Jadi nanti pertemuan kita hari ini nanti saya rekam, nanti saya taruh di YouTube, Anda bisa lihat ulang gitu ya. Kalau masih bingung silahkan dilihat lagi. Jadi ada hal yang penting. Bu, kenapa sih kok kita ngomong masalah ER diagram tadi? Nah, itu tadi begitu Anda salah desain, akhirnya data yang disimpan pun akan keliru. Ketika Anda perbaiki, yang Anda perbaiki mungkin, oh saya hapus aja relasinya. Bisa jadi solusi yang Anda lakukan keliru juga, bukan malah menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah. Bisa dipahami? Oke. Nah, sebentar saya share ulang. Jadi hasil dari desain Anda tadi, nanti itu adalah database yang akan kita gunakan di dalam kuliah kita dalam 1 semester ke depan. Maka tolong diperhatikan dan tolong dipahami. Kenapa? Ketika Anda nantinya melakukan query, memang dalam 1 semester ke depan nanti Anda lebih banyak berkutat dengan query. Bikin query dengan hasilnya harus begini, begini. Nah, tapi query itu tidak akan bisa Anda buat kalau Anda tidak paham database-nya seperti apa. Bisa diikuti ya? Jadi tolong Anda pahami dengan benar, sehingga Anda bisa nantinya paham database yang Anda buat, itu yang Anda kelola itu seperti apa. Jadi dari requirement tadi ketika kita desain, kita implementasikan di dalam MySQL, nanti hasilnya seperti ini. Saya tunjukkan lagi yang tadi gitu ya. Jadi ini ER diagramnya seperti ini. Kita mapping dulu untuk bisa diimplementasikan, kan begitu ya? Nah, kira-kira kalau mapping begini ada berapa tabel hasil mappingnya? Coba saya pengen tahu. Kalau saya punya desain ER diagram seperti ini, kira-kira hasil mappingnya ke dalam model relasional yang nanti kita implementasikan dalam SQL Server, ada berapa tabel? 7. Many to many. Ada berapa? Silakan dijawab. SQL Server 7. 8. Ada pendapat lain? 7. Ada pendapat lain? 8, Bu. 8. Oke. Coba kita ulang lagi ya, biar nanti Anda masih ingat dengan pelajaran yang lalu. Yang jelas adalah setiap entitas, ini pasti nanti akan menjadi satu tabel. Karena ini entitas kuat semua. Ada berapa entitas di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi minimal ada 7. Nggak mungkin kurang. Karena di sini ada 7 entitas. Nggak mungkin 5, nggak mungkin 6. Maka entitas ini pasti nanti akan menjadi tabel. Terus kemudian gimana? Kemarin Anda belajar, apa kira-kira yang bisa menjadi satu tabel baru lagi selain dari entitas strong? Ada yang ingat? Kalau many to many. Betul, pinter. Many to many. Many to many ada di barang dan transaksi. Maka nanti memiliki ini akan menjadi satu tabel. Berarti ada berapa tabel? 8. Selain many to many, ada yang ingat lagi kira-kira apa yang bisa menjadi tabel sendiri? Yang ingat hebat ini. Kira-kira apa? Apa? Komposit atribut. Komposit atribut. Ada pendapat lain? Komposit atribut itu yang gimana? Contoh komposit atribut nama ini loh. Name, ada first name dan last name. Jadi dia ada anaknya, ada turunannya, komposit atribut. Komposit atribut menjadi tabel sendiri kah? Iya, Bu, kalau dinormalisasi, Bu. Dinormalisasi, yang kita bahas mau di mapping ke model relasional, gimana? Jadi kalau komposit tidak menjadi satu tabel sendiri. Kalau kita mapping ke dalam model relasional, maka atribut karyawan ini
menjadi atribut sendiri, kemudian yang kita jadikan atribut di dalam entitas karyawan itu adalah atribut yang paling anaknya, yang paling bawah, yaitu first name dan last name. Name-nya tidak. Jadi, komposit atribut tidak menjadi tabel sendiri. Gitu ya. Mungkin agak-agak lupa, ini saya koreksi. Ya, kira-kira apa yang lainnya yang bisa menjadi tabel sendiri? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang bisa jadi tabel Relasi sendiri? tunggal. Relasi tunggal? Tidak. Kalau relasi tunggal karena dia one to many, dia sama dengan one to many yang ada di dalam entitas lain. One to many akan menjadi foreign key di tabel lain, dia tidak menjadi tabel sendiri. Ada lagi yang ingat kira-kira? Kayaknya agak lupa, Bu, ya. Jadi yang menjadi entitas sendiri, menjadi tabel sendiri nanti adalah atribut multi value. Misalkan apa? Phone gitu ya, phone bisa multi value. Setiap customer perlu dicatat semua handphone yang dia miliki. Kalau requirement-nya bentuknya begitu, maka atribut phone ini adalah multi value. Terus gimana mapping-nya? Nanti ada tabel sendiri tentang phone customer, di mana primary key-nya, di mana foreign key, primary key dari customer menjadi foreign key di phone itu ditambah dengan nomornya, maka kombinasi 2 itu menjadi primary key sendiri. Seperti itu, ya. Untuk mengingat kembali, oke? Nah, jadi kalau yang ini berarti nanti ada 8 tabel. Kalau nanti ini tadi kan kita coba pakai Power Designer, hanya saya tambahkan barang dan transaksi menjadi barang ini ya. Yang lainnya saya rasa Anda paham semua, sudah bisa ya. Jadi kalau one to many, maka di sini adalah primary key dari supplier, yaitu supplier ID menjadi foreign key di barang. Berarti nanti ada relasi antara barang dan supplier, seperti itu. Oke. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan database ini, salah satu database yang kita gunakan di dalam mata kuliah kita. Jadi nanti akan seperti ini gitu ya. Jadi tadi ada customer, ada order detail, ini adalah hasil relasi antara produk dan apa? Produk dan order. Transaksi tadi namanya di sini order. Jadi pemesanan. Kemudian tadi relasi antara transaksi dan produk itu ada satu tabel sendiri. Ini di sini dinamakan dengan order details. Nggak usah bingung ya. Di mana primary key-nya adalah foreign key dari produk ID, dan foreign key dari order. Ini adalah foreign key, keduanya menjadi primary key. Kemudian customer ada relasi dengan order, kemudian employee ada relasi dengan order, employee ada relasi dengan dirinya sendiri karena adanya relasi self relationship tadi. Kemudian ada shipper relasi dengan order, untuk shipper ini pengiriman gitu ya. Nggak usah dibingungkan, nanti kalau bingung boleh tanya gitu ya. Supplier ini adalah relasi dengan produk ada relasi dengan kategori. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Ini kenapa namanya begini? Nah, ini database-nya bawaan dari SQL Server, bukan bawaan ya, mohon maaf. Jadi di dalam Microsoft itu dia sudah bikin suatu database yang nantinya bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, ini kita ambil dari sana. Tabel-tabelnya sudah dari sana, data yang tersimpan di dalamnya pun dari sana. Jadi memang ini pakai bahasa Inggris semua, tapi saya rasa nggak terlalu susah untuk dipahami. Anda tahu bahwa filosofinya tadi, setiap produk itu bisa dibeli di banyak penjualan, di order detail nanti bisa kita menyimpan data itu. Silakan nanti dipahami kembali, nanti waktu kuliah kita coba memahami perlahan-lahan gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke materi selanjutnya? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami?
Jadi database tadi, requirement dan seterusnya, itu adalah, ya ini tadi sudah ada yang jawab ya di chat ya, saya nggak cek. Multi value, iya. Betul, multi value yang bisa menjadi satu tabel sendiri. Dan selain relasi many to many. Ya, bagus. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Bisa dipahami ya? Di situ tadi saya nggak menunjukkan data, tapi harusnya Anda bisa membayangkan data nanti di masing-masing tabel itu seperti apa. Atau perlu ditunjukkan datanya? Nggak usah dulu ya, nanti waktu kita praktikum nanti bisa dilihat gitu ya. Jadi database itu yang nanti Anda pakai, salah satu database yang Anda pakai di dalam mata kuliah kita. Nanti Anda akan mengolah data yang ada di dalam database tersebut. Datanya dari mana, Bu? Nanti sudah ada datanya. Jadi kenapa kita pakai database itu? Karena datanya sudah lengkap. Ada 1000 data, ada berapa data. Kalau kita entry satu persatu, cukup memakan waktu gitu ya. Jadi kita pakai database yang ada, nanti kita tinggal kembangkan query-nya. Dan dengan database yang datanya banyak ini, nanti query-query-nya pun akan bisa variatif dan beragam. Jadi bisa untuk studi kasusnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya materinya. Jadi hari ini kita belajar tentang Transact SQL. Nah, ini nanti materi sudah saya taruh di LMS. Di LMS itu, Bu, masih ada kendala dan seterusnya. Nanti coba Anda akses ini ya, saya tulis di chat gitu ya. Jadi alamat LMS, kalau kemarin saya menunjukkan lmsc19.polynema.ac.id. Kalau nggak bisa pakai yang alamat kedua, polynema.ac.id, atau pakai alamat yang ketiga. Kalau nggak bisa semua, ya karena memang ini kebetulan LMS-nya adalah LMS baru, lagi sedang dikembangkan, jadi kalau misalkan masih belum bisa diakses, sabar aja, dicoba lagi, gitu ya. Bu, pengumpulannya terlambat nanti, Bu, kalau saya nggak pakai LMS agak susah untuk diakses, nggak usah khawatir, langsung kirim lewat email, gitu ya. Jadi kita optimalkan yang ada aja, nggak usah mengeluh melihat kondisi yang ini memang dalam proses perbaikan. Nanti insya Allah kita doakan semoga LMS-nya segera membaik gitu ya. Untuk materinya saya share di sana semua di LMS, nanti boleh dicek gitu ya. Yang hari ini kita bahas adalah tentang Transact SQL. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian apa itu Transact SQL, bagaimana kerangka Transact SQL, kemudian di sini akan diterangkan beberapa hal di dalam Transact SQL. Yang pertama adalah variabel dan beberapa perintah sederhana di dalam Transact SQL. Oke? Jadi Transact SQL itu adalah, kalau kita kemarin di semester 1, itu adalah kita belajar pakai perintah bahasa SQL. Apa itu bahasa SQL? Ayo biar hanya Bu Dwi yang ngomong, coba kalian sebutkan apa itu bahasa SQL yang Anda pahami, sebutkan. Halo, halo. Apa bahasa SQL yang Anda pahami tentang bahasa SQL? Bahasa untuk apa? Bahasa untuk mengakses sebuah basis data, Bu. Iya, betul. Lebih tepatnya adalah bahasa untuk mengelola suatu basis data. Mengelola itu apa, Bu? Kita bisa membuat tempat basis data, database-nya, tabelnya, atributnya, kan begitu ya? Selain membuat, kita juga merubah, menghapus, dan seterusnya. Itu. Kemudian selain itu, mengelola tempatnya, kita juga bisa mengelola data yang tersimpan di dalamnya. Itu adalah bahasa SQL. Nah, bahasa SQL ini adalah standar.
Yang kemarin Anda pelajari itu standar. Maksudnya apa? Bisa digunakan untuk bahasa, untuk DBMS apapun. Mau Oracle, mau pakai Access, mau pakai MySQL, mau pakai Postgre, dan seterusnya. Untuk database relasional loh ya. Dia bisa sama. Nah, akan tetapi di bahasa SQL itu dikembangkan juga oleh beberapa provider DBMS. Misalkan MySQL, itu dia mengembangkan bahasa SQL itu menjadi bahasa yang lebih mereka butuhkan, lebih kompleks. Disebut kalau di dalam MySQL itu disebut dengan transact SQL, gitu ya. Kalau di dalam Oracle disebut PLSQL, dia mengembangkan juga di tempat lain juga akan mengembangkan dengan namanya sendiri. Nah, bahasa-bahasa ini hanya disupport oleh DBMS-nya yang membuatnya itu tadi. Jadi Transact SQL adalah bahasa SQL yang dikembangkan, yang digunakan di dalam SQL Server. Bisa dipahami ya? Nah, bahasa SQL, Transact SQL itu yang seperti apa? Sama dengan bahasa pemrograman, mirip dengan bahasa pemrograman. Nanti di dalamnya kita bisa bikin function, kita bikin error handling, kita bisa cek, nanti untuk gunanya untuk apa? Memudahkan proses pengelolaan suatu basis data. Seperti itu. Oke, itu secara pengertiannya. Jadi, kalau SQL secara umum digunakan di dalam RDBMS, tapi kemudian kalau Transact SQL, beberapa vendor DBMS juga mengembangkan baru lagi SQL Server Transact SQL itu, atau biasa disingkat TSQL. Gitu ya. Saya terangkan dulu semua, nanti baru kita praktekkan gitu ya. Kemudian Transact SQL ini ada prosedural logic gitu ya, kita bisa tambahkan perulangan, kondisi if then else, pakai perulangan pakai while, ada function, ada case dan lainnya. Seperti itu. Jadi salah satu Transact SQL itu kerangkanya dia kita bisa gunakan variabel gitu ya. Kalau di dalam Transact SQL, variabel itu harus dideklarasikan dulu. Caranya gimana? Pakai declare nama variabelnya di awal dengan add, kemudian diikuti dengan tipe variabelnya. Tipe variabel ini adalah tipe data. Tipe data yang mana, Bu? Yang disupport oleh SQL Server. Jadi integer, seperti yang kita bisa definisikan di dalam satu kolom, di dalam satu tabel. Itu kita bisa gunakan sebagai tipe dari satu variabel. Kemudian ada blok program, bisa pakai begin end. Jadi misalkan ada 3. Ketika kita melakukan kondisi if, action-nya ada 1, nggak perlu pakai begin end, nggak perlu blok program. Tapi kalau action-nya ada 5, semuanya harus dilakukan ketika action dari kondisi if, maka 5 itu harus kita letakkan dalam satu blok program, agar nantinya compiler tahu yang harus dieksekusi itu 5, pakai begin dan end. Seperti itu. Kemudian, cara mendefinisikan seperti ini, dari declare namanya apa, declare untuk ininya ada add nilai, berarti di sini adalah variabel nilai, itu tipe datanya adalah integer. Kemudian variabel nama, ini varchar 30, gitu ya. Kemudian cara memberikan nilai adalah pakai select seperti ini, atau pakai set. Set add nilai sama dengan 100. Seperti itu, cara memberikan nilai pada satu variabel. Contoh lainnya seperti ini ya, jadi select add nilai sama dengan nilai kurangi 100. Atau select add tanggal sekarang, now ini adalah function untuk mengambil tanggal yang ada di dalam sistem. Nanti bisa pakai now, bisa pakai get date, bisa pakai current date, dan seterusnya. Nanti kita pelajari satu persatu gitu ya. Function-function yang disupport oleh SQL Server. Kemudian nilai variabel pun bisa kita ambil dari suatu nilai yang ada di dalam tabel. Di sini contohnya select add jumlah maksimal. Tentunya ini adalah variabel, tentunya ini harus didefinisikan dulu. Sama dengan max gaji, from gaji karyawan. Jadi ada tabel namanya gaji karyawan, ada kolom namanya gaji, di mana kolom itu menyimpan nilai gaji dari karyawan,
Max ini adalah fungsi agregasi yang dulu pernah Anda pelajari di semester lalu, artinya mengembalikan nilai gaji terbesar dari karyawan. Maka gaji terbesar itu nilainya 1. Maka hasil ini kita simpan dalam variabel jumlah maksimal. Untuk apa, Bu, disimpan di variabel? Ya, entah di bawahnya digunakan, variabel ini digunakan untuk proses selanjutnya. Entah bagaimana, gitu ya. Dalam bermain dengan variabel perlu diperhatikan, hasil query di dalam satu tabel harus Anda lihat. Kalau kita nggak pakai max, maka gaji ini nilainya bisa 100, nilai record setnya ya. Kenapa? Gaji ini akan mengembalikan nilai sebanyak jumlah karyawan yang ada di situ. Maka kalau kita berikan nilainya pada add jumlah maksimal, bisa jadi nggak keluar hasilnya. Kenapa? Karena nilai yang dihasilkan lebih dari 1, padahal variabel yang disimpan adalah 1. Hanya menyimpan 1 nilai. Maka tidak kurang tepat. Berarti gimana, Bu? Nah, bisa kita letakkan pada satu variabel yang bisa menyimpan banyak nilai. Misalkan array dan seterusnya. Oke, bisa diikuti ya. Kalau bingung silakan langsung bertanya. Contoh kedua, selanjutnya bisa pakai set ini ya, memberikan nilai set add nama sama dengan very. Tapi kalau kita ngambilnya dari suatu tabel, kita ngambilnya pakai select karena mengambil nilai dari suatu tabel pakai perintahnya select. Oke, seperti itu. Ya, itu tadi contohnya. Contoh sederhananya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sambil saya cek ini bahwa masih ada di depan komputer semua. Ya kan? Ya, jangan-jangan nanti Bu Dwi kok cerita Anda ada yang nggak ada di depan komputer gitu ya. Ya, ini godaannya daring begitu ya. Walaupun sebelahnya ada guling, sebelahnya ada bantal, jangan dipeluk-peluk ya gulingnya ya. Tetap kuliahnya harus tetap fokus gitu ya. Oke? Ya, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Bu mau bertanya, Bu, Iya, gimana? Silahkan. kalau misalnya kita deklarasi ke, terus query-nya itu misalnya perlu ada beberapa hasil ya. Misalnya select bintang select mahasiswa from tabel ini ya. Misalnya ada 2 atau 3 hasil, nanti return-nya itu jumlah datanya atau seperti array, Bu? Jumlah datanya. Nah, kalau tergantung Anda definisikan variabelnya. Variabel skalar itu apa? Hanya bisa menyimpan nilai tunggal, kayak nama. Dia hanya bisa menyimpan 1 nama. Dan 1 kolom. Kalau Anda pakainya select bintang, bintang ini kan berarti bisa jadi kolomnya banyak. Kira-kira bisa nggak disimpan dalam satu variabel? Harusnya nggak bisa sih, Nggak Bu. bisa. Select bintangnya itu kolomnya banyak, terus tidak ada kondisi where, kondisi cuman misalkan kalau where ada where-nya, where ID sama dengan tertentu, pasti nilainya kembalikan nilainya 1. Karena primary key selalu tidak ada yang duplikasi, kan begitu ya? Ya. Iya, Bu. Tapi kalau bintangnya ini yang bermasalah, kenapa? Bintang itu berarti mengembalikan kolom yang lebih dari 1. Maka nggak bisa kita simpan dalam variabel, nggak bisa dia langsung dinamis merubah menjadi array, nggak bisa. Maka yang harus diatur gimana? Ya query Anda sesuaikan. Select nama, berarti simpan dalam tabel nama. Kalau ada selain nama saya mau gaji, Bu, ya udah select, bikin variabel gaji, select gaji. Nah, nanti ini tantangan tadi ya, pertanyaan ini jadi saya mikir gitu ya. Kira-kira kalau dalam satu query kita mengambil 2 nilai variabel, nanti kita coba ya. Itu bisa apa enggak? Kalau 1 jelas bisa gitu ya. Maksudnya kita deklarasikan 2 variabel, kemudian kita query, select nama, gaji. Nama disimpan di dalam variabel nama, gaji kita simpan di dalam variabel gaji. Harusnya bisa. Tapi asalkan nilainya adalah tunggal, 1 record, 1 baris. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya, oke, Dion. Yang lainnya ada pertanyaan?
Jadi itu kalau nggak ada saya lanjutkan sebentar gitu ya. Ini ada saya share dulu modulnya, modul ajarnya. Jadi di modul ini nanti Anda bisa coba gitu ya. Penggunaan perintahnya pakai perintah select gitu ya. Ya, ada yang masih belum menginstal SQL Server. Jadi hari ini kita sudah mulai pakai SQL Server ya. Jadi kalau kita mulai pakai SQL Server, yang dipilih adalah milik Microsoft SQL Server Management Studio atau biasa disingkat MSS gitu ya. Jadi kalau Anda lihat nantinya ketika Anda menggunakan SQL Server, maka harus terinstall dan harusnya muncul di dalam services yang ada di dalam sistem operasi Anda. Jadi kemarin ada pertanyaan, Bu, kenapa di dalam database saya nggak muncul? Jadi kalau ini ya, kalau Anda lihat services di dalam sistem operasi, ketika Anda sudah menginstal dengan baik, SQL Server itu muncul di sini salah satu servisnya, SQL Server SSMS Budwi. Ini saya kasih nama Budwi karena di komputer saya harusnya ini muncul gitu ya. Kalau ini sudah muncul dan dia di sini adalah statusnya running, maka berarti sudah bisa siap. Kayak kalau kemarin Anda belajar MySQL itu pakai ini ya, kontrol panelnya itu loh. Harus di start dulu kan, di running ya. Nah, ini harus running. Kalau belum running, berarti SQL Server Anda tidak bisa jalan. Gimana runningnya ya? Berarti di sini pojok atas ini ada start-nya, ada stop-nya. Ini saya running manual. Kenapa? Karena SQL Server itu lumayan berat di komputer Anda. Kalau Anda otomatis, ini bisa di-setting ya, diganti settingnya otomatis dan seterusnya. Kalau otomatis artinya apa? Begitu komputer Anda start, jalan, dia service ini akan otomatis dijalankan. Nah, ini lumayan berat kalau pengalaman saya. Maka saya lakukan ini manual. Jadi saya kalau butuh mau membuka SQL Server, baru saya jalankan. Kalau enggak, saya matikan, biar nggak terlalu berat komputernya. Bisa dipahami ya? Memulainya gimana? Silahkan dibuka, di situ Anda pilih SQL Server di dalam komputer Anda, SQL Server Management Studio. Jadi kalau kita buka di awal, maka nanti silakan dicoba gitu ya, saya share ulang. Yang saya share apa ini? Bentar ya. Ini, ya. Jadi kalau connect pertama, nanti ketika Anda buka SQL Server ini kenapa saya sudah buka, karena memang cukup lama di komputer saya, nanti munculnya seperti ini. Anda diminta untuk servernya, tipenya apa, yang kita butuh adalah database engine. Ini default-nya sudah ke arah sini, jadi nggak usah diganti-ganti. Server name-nya kalau belum muncul di sini, silahkan di browse. Di more ini muncul. Ini adalah yang di lokal, berarti yang di komputer kita. Ini saya ada 4 instan. Kalau di jaringan itu artinya di jaringan Anda bisa, misal Anda mau mengakses komputer teman Anda. Nah, berarti Anda carinya di jaringan ini. Syaratnya di jaringan apa? Harus ada dalam satu jaringan. Dalam satu jaringan yang sama. Jadi nanti bisa diakses di situ. Atau kita masukkan IP address-nya, alamat dari servernya. Kalau punya kita pakai ini, kalau ini kita pakai koneksi ke jaringan yang berbeda, maka masukkan IP address-nya. Nah, authentication-nya itu adalah apa? Login-nya Anda bisa pakai Windows, berarti Anda masuk pakai, ketika Anda menjadi admin Windows, otomatis Anda bisa masuk di dalam SQL Server. Atau Anda pakai SQL Server Authentication. Jadi waktu Anda menginstal pertama kali, pasti ditanya itu login SA. Apa SA, Bu? Singkatannya Super Administrator. Kayak di ini pakai root, kalau di MySQL gitu ya, root itu super admin. Tergantung Anda kemarin login password-nya Anda definisikan apa. Nah, baru Anda connect. Oke, kalau sudah connect munculnya seperti ini di dalam database Anda. Tanda hijau menunjukkan bahwa server Anda sudah bisa jalan. Di dalam SQL Server muncul seperti ini, database, security untuk mengatur Anda mau menambahkan user dan seterusnya. Di SQL Server ini banyak sekali fiturnya.
Jadi nanti kita bisa banyak explore gitu ya. Nah, untuk semester ini kita hanya mengelola database. Di dalam database ini ada semua database yang kita bikin ada di sini. Nanti setiap database nanti kita kelola, ada view, ada di sini, nanti kita belajar view itu apa. Kemudian di sini ada prosedur, ada function, trigger, dan seterusnya itu kita ada di sini posisinya. Oke, kalau mau dicoba transaksi SQL-nya bagaimana, Bu? Ini pakai new query di sini, perintah kita ketikkan di sini. Misal nih, ini adalah database-nya saya pakai TSQL. Saya sudah ada database-nya. Misalkan seperti ini, select bintang from nama tabelnya, misalkan sales, kemudian customer, sama. Ini bahasa SQL standar. Jadi muncul semua datanya seperti ini. Perbedaannya apa? Nah, ada sedikit perbedaan. Kalau di dalam MySQL itu langsung nama tabel. Customer ini nama tabel. Tetapi kalau dalam SQL Server, kita bisa membuat satu skema. Apa, Bu? Ini contohnya sales. Skema itu apa fungsinya? Skema itu fungsinya adalah untuk mengelompokkan tabel-tabel. Jadi di sini ya, kalau kita lihat di sebelah kiri ini, ada skema production, HR, ada sales, gitu ya, di mana production itu ada tabelnya kategori, ada produk, ada supplier. Customer, sales itu ada customer, order detail, dan seterusnya. Untuk apa, Bu? Skema ini mengelompokkan, jadi memudahkan kita dalam mengelola. Maksudnya begini, nanti di dalam SQL Server kita bisa membuat user ini hanya bisa mengelola tabel A, hanya bisa melihat tabel B, gitu ya. Nah, kalau tabel-tabel kan sedikit-sedikit, ada 10 tabel kita harus setting satu-satu. Nah, dengan skema ini akan lebih memudahkan. Suatu user bisa mengelola skema production. Artinya apa? Semua tabel yang di bawah production dia punya hak akses. Bisa dipahami? Seperti ini. Jadi contohnya ini ya, sales customer. Kalau saya lihat klik kanan, kemudian kita lihat properti, kita bisa tahu propertinya tabel itu. Di sini ditunjukkan bahwa skemanya adalah sales, nama tabelnya adalah customer. Jadi namanya tetap satu customer, tapi dia ada di dalam skema sales. Gimana membuatnya, Bu? Cara membuat skema sama dengan cara membuat tabel. Pakai apa? Create skema. Misalkan coba-coba gitu, coba 2. Maka kita bisa begini. Ini ketika ini aja yang mau dieksekusi di blok, kemudian dieksekut, artinya skema ini sudah terbuat. Kemudian kalau misalkan kita mau membuat tabel, nah kalau kita membuat tabel di dalam skema coba, caranya gimana? Create tabel, namanya adalah coba 2 dot, misalkan coba 2. Misalkan di dalamnya ada ID, integer gitu ya, satu aja. Ini biar nggak terlalu banyak. Nah, maka kita kasih nama skema, kita kasih nama tabel. Seperti ini. Maka nanti kalau kita lihat di kiri, saya ini ditutup dulu biar nanti muncul. Belum muncul ya. Jadi kita refresh lagi, memang harus di-refresh kalau belum muncul. Tabelnya kita lihat, di sini harusnya muncul, nih ya, coba 2, coba 2. Kolomnya adalah kolom ID. Ini yang barusan kita buat. Cara mengaksesnya gimana? Ketika kita mengambil data di dalamnya harus dibawa skemanya juga. Select bintang from coba 2 dot coba 2. Ini muncul ya. Seperti itu. Jadi ketika Anda mengambil data di dalamnya harus dibawa nama skemanya. Kalau nggak pakai nama skema gimana, Bu?
Mohon maaf. Jadi kalau nggak pakai nama skema, misalkan ini ya, saya langsung nggak pakai ini, saya copy persis, nama tabelnya sama, tapi ini kita nggak pakai skema, maka ketika dieksekusi, oh sudah ada coba 2, kita kasih coba 3 ya. Nah, maka di sini ada tabelnya coba 3 ini tadi, tidak pakai apa namanya, skema, DBO itu nggak ada skema. Aksesnya gimana, Bu? Ya, berarti select bintang from coba 3, nggak perlu ada nama skemanya. Ya, ini sedikit yang berbeda. Jadi strukturnya di dalam SQL Server itu di dalam database ada skema, di dalam skema ada tabel, di dalam tabel ada atribut dan seterusnya. Tapi skema itu tidak muncul di dalam histori hierarki di kiri ini, hanya muncul di namanya. Bisa diikuti ya? Kalau terlalu cepat bilang, kalau kurang cepat bilang, gitu ya. Ya, oke. Saya lanjutkan. Ini perbedaannya cuma di situ. Nanti saya coba dulu, nanti Anda boleh coba gitu ya. Saya lanjutkan lagi di modulnya tadi. Jadi ini ada cara-caranya. Kemudian di sini cara mengaksesnya bagaimana. Terus di sini Anda diminta untuk membuat database baru, boleh langsung dipakai new database atau pakai bahasa SQL. Kalau saya sih pilih pakai bahasa SQL ya, biar kita terbiasa. Kemudian kita pakai query, ya boleh seperti ini, nanti silakan dicoba. Kemudian ini select seperti biasa, kemudian di sini nanti ada pakai variabel ya. Kita coba aja yang ada di sini. If kondisi ada if, kemudian di sini ada if else, begin end. Nah, kita coba sekarang. Jadi Anda melihat dulu, nanti silakan dicoba sendiri atau boleh ngikutin langsung juga. Yang sudah siap boleh, silakan. Ya, ini ya. Jadi contohnya variabel tadi. Variabel dengan cara apa? Kita harus deklarasi dulu. Misalkan harus pakai add my name. Misalkan apa? Varchar 5. Maka kita beri nilainya apa? Bisa set my name. Nah, ini muncul variabel yang bisa kita gunakan. Sama dengan karena dia varchar, berarti ada petik, misalkan Dwi, seperti ini. Maka kita bisa tampilkan add my name. Seperti ini. Nah, kita hanya ini yang dieksekusi. Nah, jadi bisa kita tampilkan, select, tampilnya namanya ini di dalam saat seperti tabel. Kalau nggak mau seperti tabel gimana? Bisa pakai print. Jadi dia berlaku sebagai teks, ada pesan gitu ya. Nah, ini muncul seperti ini. Atau nilai boleh pakai set atau pakai langsung diberikan nilai ketika deklarasi, pakai sama dengan. Seperti ini juga boleh. Sama hasilnya. Oke, ini variabel. Variabel juga kita bisa ambil nilainya, ngambil dari suatu ini data yang ada di ini, yang di tabel, misal nih ya, kita ngambil select add my name sama dengan, coba kita lihat dulu, select bintang from sales dot customer ID. Ada yang bisa kita ambil nggak nilainya? Ini ya, contact name ya. Berarti ini saya ambil aja. Seperti ini. Nah, ini kita ambil yang max gitu aja ya. Karena harus nilainya 1. Coba kita lihat di sini. Kalau nggak pakai max, nanti gimana? Nilainya bisa banyak. Coba dilihat lagi. Nilainya bisa banyak. Padahal variabel kita hanya bisa menyimpan 1. Ini contoh aja.
maka kita pakai max aja, bisa mengembalikan 1 seperti ini, nilainya hanya 1. Nah, nilai max ini yang kita masukkan di dalam my name. Seperti itu. Jadi nanti harusnya my name menyimpan data yang ada di kontak name itu. Nah, ini baru kita print hasilnya. Seperti ini. Jadi nilainya bisa kita ambil dari suatu tabel. Nah, ini munculnya seperti ini. Oke, atau pakai select. Bisa diikuti ya. Kalau select dia munculnya dalam satu kolom seperti itu. Oke. Selain variabel kita juga bisa pakai if. If 2 sama dengan 2, kondisi ini contoh aja, maka pilih print salah, benar gitu ya. Seperti itu, maka kita bisa benar. Kenapa? Karena 2 sama dengan 2. Tapi kalau kita 4 ini, muncul tidak benarnya. Tidak muncul. Kenapa? Karena 2 tidak sama dengan 4. Kalau kita mau pakai else, Bu. If 2 sama dengan 2, misalkan kita pakai variabel nih. Misalkan variabelnya adalah declare add my var adalah small integer sama dengan misalkan 10 atau 11 gitu ya. If add my var itu kurang dari 20, then print kurang dari 20. Else gitu ya. Maka print lebih dari 20. Misalkan seperti ini. Maka hasilnya kira-kira apa? Kurang dari 20 karena nilainya myvar-nya adalah 11. Tapi kalau ini saya ganti 110, maka harusnya munculnya adalah lebih dari 20. Jadi kita bisa pakai if else gitu juga bisa. Atau kita pakai if else bersarang. If ini maka kita lakukan lagi gitu ya. If dia kurang dari sini, maka di-if-kan lagi. If add my var kurang dari 5, gitu ya, maka print kurang dari 5. Else print apa? Kurang dari 20. Ini bersarang. Else lagi. Misalkan seperti ini contoh sederhana. Nah, karena dia lebih dari ini. Kalau kita misalkan ini kita kasih nilainya 2, maka hasilnya yang dieksekusi yang ini. If kurang dari 5, maka 5. Tapi kalau yang kita masukkan adalah 10, yang dieksekusi adalah else-nya yang bersarang tadi. Kurang dari 20. Bisa diikuti sampai di sini? Ini adalah untuk kondisi if. Sekarang untuk misal apa? While. Untuk perulangan ya, pakai while. Misalkan kita pakai declare. Jadi nanti variabelnya kita bisa mengambil dari nilai yang ada di dalam suatu tabel, kita bisa seperti itu ya. Gitu ya, sama dengan small in sama dengan 0 gitu ya. Kemudian while add my var kurang dari sama dengan 10, apa yang dilakukan? Lakukan adalah print apa? Print add my
var. Nah, perulangannya, kalau kira-kira perulangan begini, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Selesai, Bu. Kenapa? Itu dilakukan terus-menerus, di-print Di- terus-menerus. Betul, dilakukan terus-menerus, nggak akan selesai. Nah, ini kecil, coba kita lihat sampai besok ya nggak akan selesai dia. Kenapa? Karena kondisinya selalu Nilainya. terpenuhi, betul. Nilainya 0, ini terus. Kalau maunya, Bu, saya itu maunya, jadi ini di stop dulu. Maunya itu dia akan melakukan menghitung nilai 0 sampai 10. Loh, ini nggak mau berhenti nih. Nah, gimana? Maka kita harus rubah add my var-nya, set add my var apa sama dengan add my var dikurangi 1 kalau maunya increment 1-1 kan begitu ya. Nah, tapi ketika ini di while ini dilakukan 2 ini, kalau kita begini maka dia hanya while ini hanya dilakukan satu perintah ini, biar dua-duanya gimana? Pakai begin dan pakai N. Seperti itu. Maka hasilnya kira-kira bagaimana? Ini masih, oh maaf, salah lagi nih. 0 dikurangi 1 ya nggak akan berhenti ya. Harusnya ditambah. Kalau kita maunya adalah mulai dari 0 sampai 10, berarti kita tambah. Nah, 0, 1, 2. Kalau maunya yang genap aja, Bu, ya udah tambah 2. Nah, ini contohnya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Jadi di dalam transak SQL kita bisa tambahkan beberapa perintah-perintah seperti dalam bahasa pemrograman. Variabel ini akan sangat berguna nantinya. Misalkan kita mau lihat, oh karyawan itu ada berapa sih jumlah karyawan, berarti count karyawan. Dari karyawan itu nanti saya mau misalkan, atau kita lihat dari unit price, kita hitung prosentasenya, kemudian atau dari persentase itu saya mau melakukan perulangan jika gaji kurang dari sekian, baru dilakukan ini, jika lebih dari ini, persentasenya berbeda lagi. Nah, itu dibutuhkan adanya kondisi pemrograman seperti ini. Kan ini bisa dilakukan di pemrograman, betul. Jadi segala hal yang ada kita lakukan itu bisa juga Anda, misalkan Anda membangun aplikasi lewat pakai PHP gitu ya. Tetapi begini, ketika dari PHP Anda mengambil data kemudian diolah lagi ke PHP, maka dia jalannya bolak-balik dari PHP ke database, ambil lagi, ngambil data, dan seterusnya. Itu kurang efektif kalau kita membuat program. Lah, alangkah baiknya program-program yang memang kita gunakan untuk mengolah data, kita taruh di dalam database. Seperti ini nanti kita bisa membuat dalam satu function. Function ini nanti yang hasilnya, function dijalankan di server database, hasilnya kita ambil di PHP. Nah, itu lebih efektif. Jadi program PHP-nya tidak bolak-balik mengambil data di dalam database. Bisa dipahami. Jadi nanti mainnya adalah prosedur, function, dan prosedur function ini kalau Anda lihat di samping ini letaknya di dalam server. Artinya apa? Di dalam database. Artinya apa? Ketika database Anda migrasi ke tempat lain, maka function-function ini akan terbawa. Jadi nanti besok aplikasinya mau diubah, saya nggak mau pakai PHP, saya mau pakai Laravel dan seterusnya, dan beda lagi, misalkan pakai framework apapun. Di dalam database tidak hilang prosedurnya, tinggal kita pakai. Bisa dipahami ya? Itu nanti kelebihannya. Oke, saya tunjukkan lagi yang tadi. Ini masih sederhana, nanti silakan dicoba sendiri. Di praktikum ini sudah ada di LMS semua. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Jadi itu tadi adalah function, kemudian ada variabel, kemudian ada perulangan, ada kondisi, variabel nilainya kita bisa ambil langsung kita tulis atau kita ambil dari nilai dalam suatu tabel. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya?
kunci belajar Mau sukses tanya, itu, Bu. oh ya, oke. Sebentar. Kunci belajar sukses itu tidak malu bertanya. Tidak gengsi bertanya ya. Kalau saya ini orangnya nggak pernah malu kalau bertanya gitu ya. Ya, oke, silakan Andri. Tugas yang di LMS itu mengerjakan yang di mana, Bu? Yang di LMS itu di modul itu silahkan Anda coba. Ini tadi kan sudah saya coba ya. Anda hanya melihat. Kalau mau dicoba silahkan. Yang dikerjakan sebagai tugas yang dikumpulkan adalah yang di job sheet. Bisa dipahami? Paham? Ya, Bu. Yang di tugas itu yang harus dikerjakan. Jadi yang di modul itu ini tadi kita sebenarnya latihan langsung. Anda kalau masih bisa nyoba langsung ketika saya terangkan boleh. Kalau tadi nggak nutut Bu, cepet banget gitu ya. Silakan dicoba sendiri. Bisa dipahami? Targetnya adalah bisa, tapi karena kondisi Zoom ini kan juga serba salah kalau saya nunggu satu persatu juga akan memakan banyak kuota. Saya juga mikirkan hal itu gitu ya. Jadi silakan dicoba. Kalau nggak bisa, boleh lewat WA, boleh lewat forum. Coba ditanyakan, Bu, ini maksudnya gimana? Kok ini ada errornya apa? Tapi sedapat mungkin sebenarnya ketika Anda menemukan error, coba belajar. Jadi belajar itu memang dari error ya. Coba Anda cari tahu dulu. Kalau ternyata mentok nggak bisa, nggak usah malu bertanya. Bisa dipahami? Insya Allah selama jam kuliah kita, saya standby di WA. Mungkin kalau pas jawabnya kok lama, berarti mungkin lagi di kamar mandi dan sebagainya. Silahkan, kalau Anda mau yang ditanyakan boleh lewat WA, boleh lewat LMS. Bisa dipahami? Kalau di luar jam bagaimana, Bu? Ya boleh aja, tapi mungkin responnya nggak secepat yang ketika jam kuliah kita, karena bisa jadi saya ada jam ngajar lainnya, ada rapat, dan seterusnya. Bisa dipahami? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu Ya. di screenshot, habis itu dimasukkan PDF itu. Iya, boleh seperti itu. Gitu ya? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Batas pengumpulannya kapan, Bu? Batas pengumpulannya, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa jam kuliah kita itu adalah jam Anda untuk mengerjakan semua tugas kuliah. Harapannya setelah kuliah tidak ada tugas lagi yang Anda kerjakan. Jadi batas waktunya adalah sesuai batas kita adalah sampai jam 12 siang lebih 10. Nanti saya kasih toleransi sampai jam 1. Kalau di LMS nggak bisa, Bu, saya nggak bisa. LMS kan agak-agak ini ya. Mungkin Anda kasih, jangan dimepetkin jam 1 baru di-upload. Mungkin udah selesai jam 11, upload aja. Selesai jam 12, upload aja. Bu, ternyata saya memang mepet, Bu. Saya masih belajar ini dengan tekun, Bu. Ya, tiap orang kan beda-beda ya caranya. Misalkan begitu, ternyata LMS-nya bermasalah, boleh lewat email. Nanti kasih tahu ya, bahwa saya kirim lewat email, biar nanti saya tahu bahwa Anda mengumpulkan lewat email, nggak kelewat. Bisa dipahami? Bisa? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan belajar, silahkan dikerjakan tugasnya. Semoga tidak mengalami kesulitan, lancar, dan dimudahkan, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin seperti itu ya. Kalau nggak ada lagi, saya tutup hari ini Zoom-nya. Bisa dilanjut untuk mengerjakan job sheet-nya. Saya akhiri. Mohon maaf ada salah kata, kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya. Nanti untuk kalau memang membutuhkan videonya, silakan nanti saya share gitu ya. Jadi semua kuliah kita saya rekam. Ketika ada yang ingin membutuhkan, nanti saya share di YouTube. Boleh nanti diakses sewaktu-waktu gitu ya. Oke. Iya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya akhiri dulu Zoom-nya.